Pernah kebayang nggak sih ada sebuah harta karun bernilai triliunan rupiah yang letaknya jauh di tanah suci, tapi berhasil bertahan melewati pergantian zaman, runtuhnya sebuah kerajaan besar, sampai berbagai gejolak politik dunia. Selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal pelan-pelan membongkar sebuah misteri sejarah yang jujur aja sangat luar biasa. Kita akan menelusuri jejak harta karun peninggalan Habib Bugak di Mekah. Dan ini bukan sekedar mitos atau dongeng masa lalu ya, ini adalah realitas ekonomi yang dampaknya benar-benar masih bisa dirasakan langsung sampai detik ini. Nah, buat Anda yang sering ngikutin kabar seputar ibadah haji, mungkin pernah dengar satu pertanyaan yang lumayan bikin penasaran. Kenapa sih setiap jemaah haji asal Aceh itu pasti dapat perlakuan istimewa berupa pembagian uang tunai yang jumlahnya nggak sedikit saat mereka baru nyampe di Mekah? Apa sebenarnya rahasia di balik hak istimewa ini yang uniknya cuma dinikmati oleh jemaah dari satu wilayah spesifik ini aja? Angkanya tuh bener-bener nggak main-main loh. Tiap jemaah bisa nerima sampai 6 juta rupiah atau kalau dikurskan sekitar 4.200 rial sebagai uang pengganti pemondokan. Lumayan banget kan? Oke, mari kita selami ini lebih dalam untuk nyari tahu dari mana sebenarnya sumber dana yang seakan-akan nggak ada habisnya ini mengalir. Untuk benar-benar paham gimana fenomena ini bisa terjadi di masa kini, kita harus menarik mundur waktu, jauh ke masa lalu. Tepatnya ke era ketika Kerajaan Aceh masih berdiri dan melihat visi abadi dari seorang Habib Bugak. Coba kita runut sebentar kronologinya. Semuanya ini resmi dimulai pada tahun 1809 Masehi. Waktu itu, dokumen wakaf ini disahkan di Mahkamah Mekah. Habib Bugak ini seolah-olah punya visi yang jauh banget ke depan. Beliau mengamankan aset di Tanah Suci justru di saat bayang-bayang memudarnya pengaruh Kerajaan Aceh mulai terasa. Dan benar saja, kelangsungan wakaf ini diuji habis-habisan. Di tahun 1924, dinamika kekuasaan di Mekah berubah drastis saat dinasti Suud mengambil alih. Terus di tahun 1935, ada proyek tata kota yang memaksa aset ini harus dipindahkan. Jejak sejarah yang nyaris hilang ini baru nemu titik terangnya lagi lewat sebuah misi rahasia di tahun 1981. Sampai akhirnya, dokumen aslinya benar-benar berhasil diamankan dan dibawa pulang ke Aceh di tahun 2001. Tapi, tahu nggak apa yang paling jenius dari naskah wakaf tahun 1809 itu? Kejeniusannya ada di sistem pengaman yang dibuat. Habib Bugak nggak cuma sekedar nyumbang tanah dan udah beres. Beliau merumuskan siapa saja penerima manfaatnya secara berlapis. Jadi gini, hak pertama itu mutlak buat jemaah haji asal Aceh. Kalau misal jemaah haji lagi kosong, haknya turun ke pelajar Aceh yang ada di Mekah. Kalau pelajar Aceh juga lagi nggak ada, wakaf ini bakal dikasih ke para penuntut ilmu bermazhab Syafi'i di sana. Dan kalau sampai ketiganya benar-benar nggak ada, barulah seluruh dana ini diserahkan untuk operasional Masjidil Haram. Ini tuh ibarat cetak biru investasi yang super aman, yang memastikan wakaf ini mustahil kehilangan tujuannya. Tapi tentu aja, badai politik nggak bisa dihindari. Mempertahankan aset wakaf sebesar ini melintasi 2 abad lebih jelas bukan perkara gampang. Pusaran geopolitik dan pembangunan tata kota yang masif di Arab Saudi benar-benar menempatkan aset ini di ujung tanduk. Awalnya nih, lokasi asli wakaf ini ada di Kosasiyah, dekat banget sama Babus Halam, sangat strategis. Tapi pada tahun 1935, terjadi perluasan Masjidil Haram tahap pertama yang otomatis menggusur lokasi tersebut. Sebagai ganti ruginya, pihak pengelola beli lokasi baru di daerah Jiyad Bir Balila. Nah, perpindahan lokasi fisik inilah ditambah lagi dengan komunikasi yang terputus akibat runtuhnya Kerajaan Aceh zaman dulu, yang bikin keberadaan harta karun ini pelan-pelan mulai pudar dari ingatan publik Aceh sendiri. Dan disinilah ceritanya berubah menjadi semacam film dokumenter spionase. Sebuah misi rahasia untuk menyelamatkan sejarah yang nyaris terlupakan. Di era 80-an, ketika warisan ini hampir benar-benar lenyap tertiup angin Mekah, muncul seorang pemuda gigih bernama Anwar Fuadi. Kondisi saat itu lagi panas-panasnya. Ada sengketa internal soal hak asuh di antara keturunan keluarga Nazir alias pihak pengelola wakaf yang terpecah antara kelompok di Damam dan di Mekah. Anwar Fuadi ini cerdik banget. Dia pelan-pelan masuk dan menavigasi pusaran konflik keluarga itu. Karena dia diakui sebagai kerabat, dia dapat akses emas ke ruang penyimpanan dokumen otentik yang selama ini disembunyikan. Secara diam-diam, dia memotret dan menyalin lembar demi lembar ikrar wakaf itu sebagai bukti fisik yang nggak bisa disangkal. Coba deh kita perhatikan baik-baik satu kalimat kunci dari manuskrip asli itu. Tulisannya spesifik menyebutkan, untuk kelompok orang-orang Aceh yang datang dari bumi negeri Aceh atau Al-Ashi. Kenapa ini penting banget? Sebagai pengamat yang netral, kita bisa melihat betapa krusialnya pilihan satu kata ini. Di tahun 80-an,
utusan dari pemerintah Malaysia, dan bahkan duta besar dari pemerintah Indonesia di era Presiden Soeharto sama-sama pernah mencoba untuk mengkonsolidasikan aset ini. Tapi, berkat teks hukum wakaf murni yang dengan sangat jelas mengunci kata Al-Asyi, klaim dari kedua negara itu secara hukum nggak bisa diproses. Dokumen ini benar-benar memvalidasi bahwa hak pemanfaatan murni 100% hanya untuk masyarakat Aceh. Puncak dari semua perjuangan panjang ini terjadi di tahun 2001. Setelah bertahun-tahun menyimpan rahasia besar ini, Anwar Fuadi akhirnya berhasil membawa bukti dokumen sejarah itu pulang ke tanah air. Lewat bantuan beberapa pihak, dokumen tersebut diserahkan langsung ke Gubernur Aceh saat itu, Abdullah Puteh. Momen pembuktian inilah yang akhirnya membungkam keraguan banyak orang dan secara resmi menyambung kembali tali sejarah Baitul Asyi yang sempat putus puluhan tahun. Pertanyaannya sekarang, gimana wujud nyata dari sejarah masa lalu ini di kehidupan kita hari ini, terutama manfaatnya buat para jemaah? Gimana caranya selembar naskah dari abad ke-19 bisa bertransformasi jadi raksasa ekonomi? Jadi, ini mekanismenya. Lahan di Jiyad Bir Balila yang tadi kita bahas, sekarang itu dikelola lewat sistem Build, Operate, Transfer atau BOT. Hasilnya, berdirilah Hotel Ramane yang sangat megah di sana. Dari operasional hotel ini, tiap tahun mengalir keuntungan yang luar biasa masif. Nah, karena kerajaan Aceh secara institusi sudah nggak ada, dibuatlah penyesuaian tafsir modern bahwa penerima manfaatnya adalah siapapun yang berangkat haji lewat embarkasi Banda Aceh. Dari keuntungan hotel inilah dana pemodokan jemaah yang jutaan rupiah tadi bisa terus dibagikan secara tunai tiap tahunnya. Saya mau Anda meresapi informasi ini pelan-pelan. Total valuasi di masa modern, dari cuma satu aset wakaf di Jiyad Bir Balila yang berhasil diselamatkan ini, ditaksir nilainya hampir menyentuh angka 10 triliun rupiah. Iya, triliun. Ini skala angka yang benar-benar bikin merinding, membuktikan betapa visioner dan luar biasanya dampak keputusan finansial satu orang dari ratusan tahun yang lalu. Tapi tunggu dulu, cerita ini nyatanya belum benar-benar selesai. Justru, disinilah letak ironi sejarah kita. Di balik rasa takjub kita melihat aset triliunan rupiah tadi, poin krusial yang perlu kita sadari adalah aset Hotel Ramada itu ibarat pucuk gunung es. Catatan sejarah menunjukkan kalau dulu tuh ada puluhan titik wakaf yang tersebar. Kenyataannya, baru satu aset utama yang berhasil dilacak dan dikelola secara transparan. Sementara sisanya, diperkirakan masih ada sekitar 19 aset wakaf Aceh lainnya di Tanah Suci yang sampai detik ini statusnya masih abu-abu, tersembunyi, belum terlacak secara resmi, dan kemungkinan besar masih dikuasai oleh pihak-pihak yang sebenarnya nggak berhak. Fakta ini benar-benar bikin kita harus ngebandingin dua pola pikir. Leluhur kita di masa lalu punya kearifan yang luar biasa mendalam. Mereka rela melepaskan harta benda pribadinya demi ngebangun kemandirian finansial buat generasi cucu cicit mereka yang bahkan belum lahir. Sangat bertolak belakang kan sama apa yang sering kita temui sekarang, di mana kadang kita terlalu sibuk mikirin keuntungan jangka pendek, proyek transaksional sesaat, atau cuma peduli sama kesejahteraan diri sendiri hari ini aja. Realitas ini ninggalin kita pada satu refleksi tajam sekaligus pekerjaan rumah yang besar. Gimana caranya kita generasi sekarang bisa mengungkap keberadaan 19 sisa aset wakaf yang masih jadi misteri di Makassana? Padahal kalau ini semua ketemu, dampaknya bakal luar biasa untuk menjamin kemandirian warga Aceh ke depannya. Visi agung dari nenek moyang udah terbukti, nggak lekang dimakan zaman. Pertanyaan terbesarnya sekarang, apakah kita punya keberanian dan tekad yang sama untuk melanjutkan amanah mereka? Terima kasih udah ikut menelusuri sejarah bersama saya kali ini. Ingat, masa lalu bukan cuma untuk dikenang, tapi untuk dijadikan pijakan membangun masa depan. Sampai jumpa!